Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kita syukuri bersama nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita taufik untuk bisa berada di majlis yang akan Allah Subhanahu wa taala penuhi dengan rahmat-Nya. Karena di majelis-majelis seperti inilah kita akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Di seperti majelis-majelis seperti inilah Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmat-Nya kepada kita. Orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat-Nya untuk dirinya, maka artinya Allah akan selalu menghendaki kebaikan untuk dirinya, dan Allah akan selalu menghindarkan bahaya, berbagai macam hal keburukan daripadanya. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya di antara hal yang selalu untuk kita ingat bersama dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala selalu adalah memanjatkan doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk selalu memanjatkan doa ini setiap pagi dan sore, atau setiap pagi? Ya, setiap pagi kita disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa ini. Agar apa? Karena hanya orang-orang yang terikat dengan ilmulah orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Hanya orang-orang yang terkait dengan ilmulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan di dunia dan di akhirat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita bacakan pada setiap kesempatan kajian kita, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Orang yang Allah kehendaki untuk dirinya kebaikan. Khairan di sini nakirah, kebaikan sifatnya umum. Segala bentuk kebaikan yang Allah ridhoi untuk dirinya. Terkadang kalau manusia itu, Bapak sekalian, hanya menerka-nerka bahwasanya hal tersebut itu baik untuk dirinya, padahal belum tentu apa yang dia terka, apa yang dia kira baik itu baik untuk dirinya. Namun apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk diri kita, apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan untuk diri kita dan mudahkan untuk kita gapai, itulah pasti baik untuk diri kita dan di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadis ini termasuk hadis yang begitu agung, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang yang selalu terpaut dengan ilmu, maka dialah orang yang Allah kehendaki kebaikan dunia dan akhirat. Mafhum mukhalafah dari hadis ini sebagaimana yang disimpulkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Bahjatu Qulubil Abrar. Beliau menyebutkan, maka orang yang enggan
untuk menuntut ilmu, orang yang menolak untuk belajar ilmu agama, dialah orang yang tidak akan Allah kehendaki kebaikan untuk dirinya. Maka Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, barang siapa yang menghendaki kebaikan, fa'alaihi bil ilm. Orang yang ingin menghendaki untuk dirinya kebaikan di dunia maupun di akhirat, maka dia haruslah selalu berusaha untuk terikat dengan ilmu, untuk selalu terpaut dengan berhubungan dengan ilmu. Baik antara dia sebagai seorang penuntut ilmu sampai akhir hayatnya nanti, ataukah dia berprofesi sebagai orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Dan orang yang telah mempelajari ilmu agama, dia memiliki kewajiban untuk menyampaikannya kepada orang lain. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian rutin kita dari Kitabul Jami' yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin telah sampai pada hadis yang ke 1464. Beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram menyebutkan dua hadis yang berkaitan tentang adab yang berhubungan dengan keseharian kita. Ini menunjukkan kepada kita semua, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Islam itu tidak hanya membahas tentang hal-hal yang berkaitan tentang peribadatan seorang hamba saja, sebagaimana yang dipahami oleh beberapa orang, bahwasanya Islam itu hanya membahas tentang agama. Ketika berbicara tentang dunia, ketika berbicara tentang norma-norma masyarakat, jauhkan Islam. Kita ada adat istiadat kita ada hukum-hukum tertentu. Tidak. Islam tidak boleh kita pisahkan daripada kehidupan kita di dunia ini. Semua yang kita butuhkan untuk kita bisa menjadi pribadi yang baik, baik pribadi yang baik di mata manusia ataupun pribadi yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala, semuanya telah dijelaskan oleh Islam secara detail. Maka Islam adalah pedoman kehidupan kita. Karena semua yang kita butuhkan di dunia ini, yang baik di mata manusia dan baik di mata Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah luput dari penjelasan Islam. Semuanya, baik hal yang remeh-temeh sampai pun pada hal yang inti dari agama Islam, semuanya telah dijelaskan secara gamblang oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah hadis yang berbicara tentang adab makan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Lihat Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita boleh murajaah kembali dari mulai hadis yang berbicara tentang bersin dan hadis sebelumnya, semua hadis-hadis tentang adab-adab ini diriwayatkan oleh seseorang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan beliau termasuk ahadul khulafa al-arba'ah, khalifah, termasuk dari salah satu 4 khalifah yang sangat agung derajatnya di mata Rasulullah SAW, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Yang meriwayatkan hadis-hadis tentang adab ini adalah orang yang agung, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ini menunjukkan bahwasanya pembahasan tentang adab ini, Bapak dan Ibu oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pembahasan yang remeh. Karena Bapak dan Ibu oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam agama Islam itu tidak ada hal yang remeh, semuanya penting. Karenanya Rasulullah SAW dalam hadis Jibril mengatakan, al-imanu bid'un
wa sab'una syu'bah fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil thariq. Rasulullah SAW dalam hadis Jibril mengatakan bahwasanya keimanan itu memiliki, ya, kata bid'un dalam bahasa Arab itu berarti angka dari 3 sampai 9. Artinya Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwasanya cabang keimanan itu ada kurang lebih 73 atau 74 sampai 79 cabang. Ya, sangat banyak cabang keimanan. Di antaranya disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa adnaha imatatul adza anit thariq. Paling rendahnya adalah seseorang menghindarkan bahaya dari jalan. Hal-hal yang mengganggu di jalan dia hindarkan. Itu paling rendahnya keimanan. Artinya Bapak dan Ibu oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan mencakup seluruh syariat Islam. Mengamalkan seluruh yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, itulah keimanan. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada hal yang remeh dalam Islam. Walaupun itu penjelasan terkait tentang hal-hal yang lumrah, semua kita mungkin mengetahuinya. Namun ketika seorang hamba melaksanakan syariat tersebut dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dia melaksanakan syariat tersebut dengan perasaan saya benar-benar ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin dengan saya melaksanakan syariat ini Allah cinta sama saya. Maka perbuatan perilaku dia yang mengamalkan syariat tersebut akan berbuah pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi shay'an. Jangan engkau sekali-kali meremehkan perbuatan baik yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Apapun perbuatan baik yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, jangan pernah kita remehkan. Itu semua harus kita laksanakan dengan, ya, penuh perasaan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh oleh Rasulullah SAW meremehkan sekecil apapun perbuatan baik yang dia syariatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah adab tatkala makan maupun minum. Di hadis yang ke-1464 ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman, akhrajahu Muslim. Tidak boleh, sekali-kali tidak boleh di antara kalian yang minum dalam keadaan berdiri. Artinya Rasulullah SAW di sini menganjurkan kepada kita sebuah syariat tatkala kita minum. Ya Bapak sekalian, bagaimana perhatian Rasulullah SAW kepada umatnya. Bahkan hal yang remeh-temeh seperti ini di mata manusia, namun ini di mata Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang agung. Rasulullah SAW mengajarkan kita adabnya, yaitu adab tatkala kita minum, hendaknya kita minum dalam keadaan duduk. Rasulullah SAW dalam redaksi hadis ini menjelaskan kita dengan sighatu nahyin, dengan bentuk larangan. Dalam kaidah usul fikih ada sebuah kaidah bahwasanya asal sebuah larangan itu adalah untuk pengharaman. Asal sebuah larangan itu untuk pengharaman. Walaupun ada nanti kaidah yang lain yang akan kita bahas pada waktunya. Kaidah ketika ada sebuah perintah ataupun larangan dalam bab adab, maka itu belum tentu maksudnya adalah pengharaman. Maka pertanyaannya di sini adalah, apakah ini berarti minum dengan cara berdiri diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah hal tersebut adalah hal yang makruh?
Dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah tatkala beliau menjelaskan hadis ini, bahwasanya maksud dari larangan dalam hadis ini bukan larangan untuk pengharaman. Walaupun Rasulullah SAW dalam redaksi ini menggunakan nunut taukid, nun yang digunakan lafaz nunut taukid ini nun yang digunakan untuk penekanan. La yashrabanna ahadun, sekali-kali jangan sampai di antara kalian minum berdiri. Namun dijelaskan oleh Syekh bin Utsaimin bahwasanya larangan di sini bukan untuk pengharaman. Apa dalilnya yang menjelaskan bahwasanya larangan dalam hadis ini bukan pengharaman? Dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin bahwasanya sebuah hal yang diharamkan oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka perkara yang haram tersebut tidak akan boleh dilakukan kecuali dalam keadaan darurat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma dhurrtum ilaih." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah telah detail menjelaskan kepada kita hal-hal yang diharamkan. Artinya Bapak sekalian, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang abu-abu. Semuanya jelas detail. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan illa maddurirtum, kecuali hal-hal yang kalian dihadapkan oleh darurat mau tidak mau harus melanggar larangan tersebut. Maka hal yang diharamkan tadi menjadi boleh. Jadi ini sebuah kaidah. Hal yang diharamkan oleh syariat, maka seseorang tidak boleh melaksanakannya kecuali dalam keadaan yang darurat. Berbeda Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala antara darurat dengan sebuah hajat, kebutuhan. Perbedaannya apa? Darurat ini selalu bersinggungan dengan yang namanya ad-daruriyat al-khamsah. Ya, ad-daruriyat al-khamsah. Jadi Islam itu datang untuk menjaga 5 darurat ini. Apa itu? An-nafsu, jiwa. Jadi ketika kita sudah bersinggungan dengan jiwa, kalau enggak kita lakukan kita mati. Maka di saat itu kita boleh melaksanakan hal yang diharamkan tersebut sesuai dengan kebutuhannya, tidak lebih. Atau al-mal, harta, karena berkaitan dengan hak harta kita. Mau tidak mau, kalau kita enggak melakukan hal yang diharamkan ini, hak harta orang lain atau harta kita enggak akan bisa diambil. Maka kita boleh. Kemudian an-naslu, keturunan, ya, al-irdu, ya, kehormatan, dan yang kelima adalah ad-din, untuk agama. Contohnya agama adalah orang dipaksa untuk mengatakan perkataan kufur, kalau tidak dia akan dibunuh. Sebagaimana hal ini yang dialami oleh Abu Yasir atau sahabat Yasir, ya, di mana dia dipaksa oleh kaum musyrikin tatkala itu untuk melaksanakan untuk mengucapkan perkataan kufur, maka dia terpaksa mengatakan perkataan tersebut walaupun dalam hatinya dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dibolehkan untuk sebuah keadaan yang darurat. Ya. Selain itu, ya, permasalahan yang bersinggungan dengan daruriyat al-khamsah, maka itu bukan namanya darurat. Ya. Maka perkara yang haram tidak bisa dilanggar kecuali dengan darurat, bukan hajat. Hajat ini sifatnya kebutuhan. Artinya kebutuhan ini dalam arti apa? Kalau kita meninggalkan yang haram tersebut, tidak melanggar hal-hal yang sifatnya haram tersebut, harta kita, nyawa kita, agama kita, dan
dijaga. Nah, lalu dikatakan oleh kita kembali kepada penjelasan tadi, kenapa hadis ini, yaitu hadis yang berbicara yang redaksinya sekali-kali jangan sampai ada orang yang minum berdiri, kata Rasulullah SAW. Kenapa hadis ini tidak menunjukkan pengharaman minum berdiri? Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh riwayat lain, di mana Rasulullah SAW, riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hal ini riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Hajj bab ma jaa fi Zamzam, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dalam Kitabul Ashribah bab fi syurbi min ma'i Zamzam qa'iman. Riwayat ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika sholat malam, seusai sholat malam beliau ini menggapai cangkir yang ditaruh, dicentelkan di tempat tertentu. Kemudian Rasulullah SAW meminum dari cangkir tersebut dalam kondisi berdiri. Disebutkan oleh Ibnu Utsaimin bahwasanya kondisi Rasulullah SAW saat tatkala beliau minum dalam keadaan berdiri bukan pada posisi darurat, karena Rasulullah SAW sangat mudah untuk mengambil cangkir tersebut kemudian minum dalam keadaan duduk. Maka takwil dari Ibnu Utsaimin dari hadis ini bahwasanya kondisi Rasulullah SAW tatkala itu adalah kondisi membutuhkan hajat, bukan kondisi darurat. Maka ketika sifatnya ini hajat, maka maksud daripada hadis ini bukanlah pengharaman, tapi pemakruhan. Artinya minum berdiri ini hukumnya makruh asyaddul karahah. Makruh benar-benar makruh, tidak sampai pada taraf haram. Karena kalau taraf haram, nggak mungkin Rasulullah SAW hanya sekedar habis salat malam kemudian beliau minum dengan berdiri, karena kondisi ini tidak menunjukkan kondisi darurat. Paling dekat adalah kondisi yang dialami atau dilakukan oleh Rasulullah SAW ini adalah kondisi hajat, membutuhkan. Tatkala itu Rasulullah SAW tidak memungkinkan untuk dirinya untuk makan atau minum minum dengan duduk, sehingga beliau minum pun harus berdiri. Maka disimpulkan oleh Ibnu Utsaimin dari hadis ini, maka tatkala seseorang di kondisi-kondisi tertentu membutuhkan untuk dia minum dengan berdiri, maka dia minum dengan berdiri, tidak mengapa dia tidak berdosa. Namun orang yang tidak membutuhkan untuk minum dalam keadaan berdiri, maka dia sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk minum dalam keadaan duduk. Contoh situasi yang kita mengharuskan kita untuk minum berdiri. Contoh misalkan tempat minum ini tidak disediakan gelas, hanya sebatas keran air minum. Maka mau tidak mau, kalau keran kita bagaimana Pak? Dan tidak disediakan tempat duduk, mau tidak mau kita pun minumnya harus berdiri. Ini bisa jadi ada di beberapa tempat yang kita dapati di Indonesia. Contohnya misalkan tempat air minum umum, misalkan di terminal atau di bandara atau di tempat-tempat yang lain, di mana air minumnya ini langsung dari keran dan tidak ada tempat duduk. Atau seseorang diundang di sebuah walimah, ternyata di walimahan yang dia hadiri ini memang tidak disediakan kursi. Mau tidak mau dia harus makan dan minum dalam keadaan berdiri. Maka ketika dalam kondisi-kondisi di mana seseorang membutuhkan untuk dia minum berdiri, maka di kondisi tersebut dia tidak mengapa untuk minum berdiri. Namun ketika seseorang minum dalam keadaan duduk dan dia berusaha untuk duduk ketika dia minum, dan dia mengharapkan dengan perilakunya ini pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala yang begitu besar. Apalagi kalau dia meniatkannya mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan
duduk. Nah, kemudian hadis yang berbicara perihal terkait makan dan minum adalah hadis bernomor 1468 yang masih diriwayatkan oleh sahabat yang sama, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ini menunjukkan bahwasanya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau ini bukan hadis yang remeh. Walaupun mungkin di mata manusia kan itu sudah lumrah, Ustaz. Orang makan pakai tangan kanan, orang minum duduk, itu sudah lumrah, kita semua tahu. Tapi ini menunjukkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib sedang menunjukkan kepada kita akan pentingnya mutaba'ah di Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya kita mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada setiap perilaku kita. Walaupun perilaku tersebut adalah perilaku biasa, semua orang melaksanakannya. Namun ketika seseorang mengiringi perilaku tersebut dengan niatan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka perilaku yang dia lakukan ini akan berbuah pahala yang agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bersabda, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna asy-syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Akhrajahu Muslim. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bersabda bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika salah seorang dari kalian makan, hendaknya makan menggunakan tangan kanan, dan ketika dia minum, hendaknya dia minum menggunakan tangan kanan. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berisi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita makan menggunakan tangan kanan dan minum menggunakan tangan kanan. Perintah seringkali, sebagaimana yang tadi saya jelaskan, dalam syariat itu seringkali dimaksudkan untuk sesuatu yang wajar. Lalu persoalan di sini adalah apakah makan menggunakan tangan kanan dan minum menggunakan tangan kanan ini hukumnya wajib ataukah sunnah? Artinya kalau kita menggunakan tangan kiri itu hanya makruh, kita tidak berdosa. Sebagaimana sebuah kaidah disampaikan oleh Ibnu Utsaimin, sebuah kaidah dalam bab adab. Para ulama itu menetapkan sebuah kaidah, semua perintah dalam hadis-hadis terkait tentang adab mayoritasnya adalah perintah istihbab, perintah untuk menjelaskan sesuatu yang sunnah. Nah, persoalannya di sini, apakah perintah daripada hadis ini, perintah untuk kita menggunakan makan menggunakan tangan kanan, minum menggunakan tangan kanan, ini termasuk dalam kaidah tadi bahwasanya perintah dalam bab adab itu adalah perintah sesuatu yang sunnah, artinya makan menggunakan tangan kanan ini sunnah dan minum menggunakan tangan kanan ini sunnah. Artinya ketika seorang menggunakan tangan kiri maka dia jatuh pada hal yang makruh, tidak sampai berdosa, karena melaksanakan hal yang makruh tidak berbuah dosa, namun melaksanakan yang haram itu berbuah dosa. Maka dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin terkhusus untuk hadis ini dan beberapa hadis yang lainnya, namun kita membahas hadis ini. Hadis ini tidak masuk dalam kaidah para ulama
yang mengatakan bahwasanya perintah dalam bab adab itu adalah perintah untuk sesuatu yang sunnah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW memberikan qaid, catatan. Catatan ini perlu kita pahami bersama. Karena Rasulullah SAW mengatakan setelah memerintahkan kepada kita untuk makan dan minum menggunakan tangan kanan, Rasulullah SAW mengatakan fa inna syaitan, karena setan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena setan itu makan menggunakan tangan kiri dan minum menggunakan tangan kiri. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian meniru perilaku setan. Larangan dalam ayat ini Bapak sekalian adalah larangan yang bersifat pengharaman. Haram untuk kita mencontoh setan. Dan Rasulullah SAW sudah memberikan catatan dalam perintah ini. Karena setan makan menggunakan tangan kiri, setan menggunakan minum menggunakan tangan kiri. Artinya makan dan minum menggunakan tangan kanan ini hukumnya wajib. Maka seseorang tidak boleh makan dan minum menggunakan tangan kiri kecuali keadaan darurat saja. Karena makan dan minum menggunakan tangan kanan ini perbuatan yang wajib, sedangkan meninggalkan perbuatan yang wajib merupakan salah satu bentuk dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita akan wajibnya kita makan dan minum menggunakan tangan kanan. Makan dan minum menggunakan tangan kanan. Dan Bapak dan Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan yang wajib adalah salah satu hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Al-Qudsi. Hadis ini sering dikenal di kalangan para ulama dengan hadisul auliya, hadisnya wali Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis ini menjelaskan ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat seperti apakah yang akan menjadikan kita ini wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala membuka hadis ini dengan man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang mengganggu wali-waliku, maka dia mengajak perang dengan Allah Subhanahu wa taala, membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapakah wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menampilkan dalam hadis ini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in. Dan tidaklah seorang hamba berusaha selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang Allah wajibkan atas dirinya, maka hal itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbu ilayya mimma aftaratuhu. Tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada melihat seorang hamba yang melaksanakan apa yang diwajibkan Allah atas diri. Baik hal wajib tersebut hal yang sepele menurut manusia atau hal yang agung, selama hal tersebut diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita melaksanakannya, itu salah satu hal yang akan menghantarkan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam hal ini dan dalam hal makan dan minum menggunakan tangan kanan adalah perintah yang wajib. Maka ketika seorang melaksanakannya, maka perilaku tersebutlah yang akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Maka ini yang harus kita biasakan kepada anak-anak kita, terutama anak-anak yang belum mengetahui apa-apa terkait adab-adab. Kita biasakan mereka. Ya, jangan sampai kita
mengatakan masih anak-anak bisa nanti aja kalau besar saya kasih atau tidak. Hal-hal yang sifatnya adab seperti ini harus kita biasakan dari semenjak mereka kecil. Ketika mereka makan menggunakan tangan kiri, kita ingatkan. Nah, tangan yang baik tangan kanan, makan menggunakan tangan kanan. Ya, walaupun seorang yang kidal sekalipun, dia tetap berusaha untuk tetap makan menggunakan tangan kanan selama dia bisa. Dan seringkali orang-orang yang kidal ini, dia ini semuanya aktif. Artinya tangan kanan pun terkadang tetap bisa dia gunakan ketika dia berlatih menggunakannya. Ya, jadi tidak ada alasan besar. Kalau orang yang kidal bagaimana? Orang yang kidal tetap bisa berusaha untuk makan menggunakan tangan kanan. Karena ini perihal yang wajib. Di antara beberapa faedah yang dapat kita simpulkan dari hadis ini adalah kita akan terlebih dahulu, kemudian selesai itu kita akan teruskan sebentar. Baik, di antara beberapa faedah yang disimpulkan oleh Ibnu Utsaimin dari dua hadis yang kita sebutkan tadi adalah yang pertama, ikramul yamin, yaitu hendaknya seseorang itu memuliakan tangan kanan. Dengan apa dia memuliakan tangan kanan? Dengan menggunakan tangan kanan ini untuk hal-hal berbau kebaikan, memakai baju, ya, menolong orang lain, memberikan orang lain, ya, semuanya kita menggunakan tangan kanan. Dan ketika seseorang melakukan hal ini, maka dia akan mendapatkan pahala dari Rasulullah dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena mencontoh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian faedah yang kedua, wajibnya makan dan minum menggunakan tangan kanan dan pengharaman, ya, makan dan minum menggunakan tangan kiri kecuali dalam keadaan darurat. Faedah yang lain disimpulkan oleh Ibnu Utsaimin di sini adalah hadis ini salah satu hadis yang memiliki makna bahwasanya kita dilarang keras untuk mencontoh orang-orang kafir. Dari mana faedah ini dapat disimpulkan? Padahal dalam hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah SAW sama sekali tidak menyinggung soal orang-orang kafir. Namun Ibnu Utsaimin, ya, memunculkan faedah ini. Hadis ini menunjukkan larangan keras kita mencontoh orang-orang kafir. Hal ini disimpulkan oleh Ibnu Utsaimin daripada lafaz Nabi SAW, fa inna syaitan. Rasulullah SAW menyebutkan setan, sedangkan setan ini dedengkotnya kekufuran. Ra'sul kufur, kepalanya kekufuran adalah setan. Maka dari dari sinilah Ibnu Utsaimin menyimpulkan di antara hadis ini, di antara banyak hadis yang melarang kita untuk, ya, at-tasyabbuh bil kuffar, mencontoh orang-orang kafir. Dan di antara etika orang-orang kafir, ya, orang-orang selain non muslim adalah mereka makan dan minum menggunakan tangan kiri. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, faman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mencontoh sebuah kaum, maka dia termasuk daripada mereka. Artinya orang-orang yang mencontoh orang-orang kafir, ditakutkan dia pun akan ikut dalam tingkah laku mereka orang-orang kafir. Kemudian faedah yang lain adalah nushun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil ummah. Hadis ini menunjukkan perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap semua hal yang bermanfaat untuk umatnya. Walaupun mungkin beberapa orang menganggap perkara yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah hal yang remeh, namun itu menurut Rasulullah SAW adalah hal yang penting. Kalau
tidak penting niscaya Rasulullah SAW tidak akan sampaikan kepada umatnya, karena segala bentuk kebaikan telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga dalam Hajjatul Wada Rasulullah SAW mengatakan, ala hal balagh Allahumma syahad. Wahai kaum muslimin, di haji penutupan sebelum Rasulullah SAW meninggal, ya, haji terakhir Rasulullah SAW tatkala itu berkata kepada seluruh umat manusia yang ikut haji pada saat itu, ala hal balagh, wahai manusia, sesungguhnya aku telah menjelaskan seluruh hal yang dibutuhkan oleh seorang hamba di kehidupan ini telah dijelaskan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma syahad, Allah yang menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu menjelaskan segala hal kebaikan yang dibutuhkan, yang penting untuk umat ini. Maka ini salah satu bentuk rahmat Rasulullah SAW kepada umatnya, perhatian Rasulullah SAW kepada umatnya, ya. Dan ini menuntut kita, Bapak dan Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak lupa terhadap baginda kita Nabi Muhammad SAW dengan selalu bersalawat atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa Rasulullah SAW sungguhlah besar terhadap umat ini. Karena umat ini menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas, menjadi umat yang paling mulia dibanding umat-umat yang lainnya setelah karunia Allah. Kemudian atas jasa Nabi kita Muhammad SAW yang akan memberikan kita syafaat nanti. Umat manusia pertama kali yang Allah akan hisab adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Padahal umat terakhir, ya, umat yang umurnya pendek, namun amalan-amalannya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Lipat gandakan, mengalahi umat-umat sebelum. Kalau umat-umat sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala diadab dengan adab yang membinasakan mereka semua, seperti Allah membinasakan kaum Ad, kaum Nuh, ya, dan Bani Israel sampai dirubah mereka semua menjadi monyet dan babi-babi. Maka dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, adab tersebut tidak dilimpahkan kepada kaumnya, yaitu kaum Nabi Muhammad SAW. Adabnya hanya berupa perpecahan di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab umat Rasulullah SAW sebagaimana Allah mengadab umat-umat terdahulu. Ini salah satu bentuk rahmat Allah kepada umat ini. Oleh karena siapa? Setelah rahmat Allah, kemudian oleh karena syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Maka ini menuntut kita semua untuk tidak lupa akan jasa Rasulullah SAW dengan selalu, ya, mendoakan beliau, bersalawat kepada beliau, baginda kita Nabi Muhammad SAW. Barangkali mungkin ini dapat kita kaji pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan kembali memudahkan kita untuk selalu mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Akhirul kalam, kita tutup doa kajian kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu